Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ia Kirana Insani dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Saya berasal dari kelas D Praktikum dengan 3 digit yang terakhir 030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak para audiens untuk bersama-sama belajar tentang dasar-dasar pemrograman. Nah, untuk software atau website yang akan kita pakai adalah yang pertama ada Scratch, dan yang kedua ada Revit. Mengapa demikian? Kita memakai software Scratch karena di Scratch ini kita memakai bahasa pemrograman berbasis blok yang akan sangat memudahkan bagi pemula karena tidak perlu fokus pada sintaksis bahasa pemrograman tertentu. Nah, setelah menguasai logika pemrograman, kita dapat berpindah ke bahasa pemrograman Python. Mengapa demikian? Karena Scratch memudahkan pemula memahami logika dasar, sementara Python menjadi langkah berikutnya karena sintaksisnya sederhana dan bisa langsung diterapkan pada berbagai bidang pemrograman. Nah, Replit ini juga dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman dan tentunya juga gratis, maka kita menggunakan tablet saja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita fokus ke video ini. Ini adalah the programming process, yaitu sebuah alur sederhana di dalam pemrograman. Prosesnya dimulai ketika kita menemukan suatu masalah untuk dipecahkan. Setelah itu, kita menyusun algoritma, yaitu langkah-langkah logis yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, barulah untuk langkah terakhir kita menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam kode yang dimana bisa dimengerti oleh komputer. Nah, sebenarnya kita sudah menerapkan logika sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita sedang lapar dan kita ingin membuat mie instan. Masalahnya adalah kita lapar. Algoritmanya adalah memasak mie instan, yaitu dengan cara merebus air, memasukkan mie, menambahkan bumbu-bumbu, kemudian menyajikannya. Nah, apabila langkah-langkah ini dituliskan ke dalam bahasa pemrograman, itulah yang disebut dengan kode. Jadi sebenarnya pemrograman hanyalah cara menuangkan logika yang sudah kita lakukan sehari-hari ke dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer. Pada video kali ini kita akan menggunakan algoritma sederhana. Nah, masalah yang kita selesaikan adalah bagaimana cara kita meminta nama pengguna, kemudian menyiapkannya dengan nama tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita memiliki 3 langkah. Yang pertama, menanyakan nama pengguna. Yang kedua, pengguna memasukkan jawaban. Yang ketiga, dengan jawaban yang sudah kita terima tadi, kita dapat menyebutkan nama pengguna. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video ini. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke website Scratch. Di search bar ini kita bisa menulis scratch.figures. Nah, begitulah tampilan dari website Scratch tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat akun. Kita bisa klik join Scratch, kemudian membuat username sesuai dengan kehendak kita. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Hal yang terpenting adalah untuk memasukkan email. Saya akan masukkan email saya ke sini. Nah, beginilah tampilan ketika kita berhasil login dan membuat akun di Scratch. Nah, untuk membuat project, kita bisa klik create.
Nah, inilah tampilan dari Scratch. Kita memiliki 3 bagian penting. Yang pertama yaitu di sebelah sini ada library yang berisikan berbagai macam blok yang kita bisa gunakan. Di sini ada canvas yang bisa kita gunakan untuk meletakkan blok-blok sesuai algoritma yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada layar untuk melihat bagaimana program kita berjalan. Nah, di sini kita juga bisa memberi nama project kita sesuai dengan keinginan. Kita akan memulai program sesuai dengan algoritma yang sudah kita buat di awal tadi. Yang pertama, saya akan pergi ke event, kemudian mengambil blok ini. Nah, blok ini disebut sebagai blok ketika bendera hijau ditekan. Nah, fungsi dari blok ini sendiri adalah sebagai pemicu atau titik awal dari program kita di Scratch. Jadi, setiap kita mengklik bendera hijau, semua program yang kita tulis di bawah blok ini akan dijalankan oleh komputer. Nah, sesuai dengan algoritma yang telah kita susun tadi, saya akan menuju ke blok sensing, kemudian mengambil blok ini. Kita bisa mengganti pertanyaan sesuai yang kita inginkan, namun saat ini saya akan menggunakan pertanyaan siapa namamu. Nah, kita lihat apabila kita mengklik bendera hijau. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kucing mengatakan what's your name. Kemudian kita bisa isi. Namun ketika kita mengklik enter, tidak akan ada hal lain yang terjadi karena kita belum memprogram instruksi lain. Nah, jawaban yang telah kita isikan tadi akan tersimpan di variabel answer. Variabel sendiri adalah suatu wadah atau tempat penyimpanan data di dalam suatu pemrograman. Ibarat sebuah kotak yang diberi nama, kita bisa menyimpan sesuatu di dalamnya, mengambil sesuatu di dalamnya, dan mengganti dengan isi yang baru. Nah, selanjutnya kita akan membuat kucing ini menyapa pengguna sesuai dengan jawaban yang telah diisikan. Maka saya akan ke bagian looks atau tampilan, kemudian saya mengambil blok say atau katakan. Kemudian saya akan memasukkan variabel answer ke dalam blok say. Kita lihat ketika bendera hijau diklik, nah, bisa kita lihat bahwa kucing akan berkata sesuai dengan apa yang ada di dalam variabel answer. Nah, namun ketika begini, kucing hanya akan mengatakan nama tanpa sapaan. Untuk itu, kita akan pergi ke blok operator. Kemudian kita ambil blok join. Kita masukkan ke dalam blok say. Nah, balok ini digunakan untuk menggabungkan 2 bagian kata yang berbeda. Di bagian yang pertama, kita akan menulis hello. Kemudian, untuk blok selanjutnya, kita masukkan variabel answer. Kita coba lihat bagaimana program eksekusinya. Nah, di sini kita bisa lihat kucing berhasil menyapa pengguna. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan blok X and wait, jawaban akan otomatis disimpan di variabel answer, dan variabel answer ini hanya menyimpan jawaban terakhir, sehingga kita bisa mengetik jawaban lain dan mendapatkan aksi yang sama. Kita akan mencobanya. Kita ketik nama lain. Beginilah yang akan muncul di preview. Nah, untuk saat ini kita sudah memiliki 2 blok. Nah, perlu diingat ya teman-teman, urutan penyusunan blok sangat penting karena komputer akan mengeksekusi sesuai dengan urutan blok satu per satu. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara menggunakan Scratch dan pemrograman di Scratch, kita akan beralih ke bahasa pemrograman Python yang berbasis teks. Nah, di sini kita akan menggunakan website yang cukup simpel, kita tidak perlu mendownload dan tentunya gratis. Ya, kita akan menggunakan website Replit. Kita bisa klik di search bar replit.com.
Jadi, kita akan membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara membuat akun di Replit, bisa menggunakan Google, GitHub, dan lain sebagainya. Di sini kita akan menggunakan Google saja. Pilih akun ini, lanjutkan. Tampilan kita sudah berhasil login di website Replit. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke Developer Framework. Kemudian kita akan membuat project baru dengan bahasa pemrograman Python. Kemudian kita bisa ubah judul dari project yang akan kita buat. Kemudian kita klik Create App. Nah, inilah tampilan dari workspace di Replit. Kita memiliki dua tab di sini. Tab pertama kita bisa gunakan untuk mengetik kode yang akan kita buat. Kemudian yang kedua adalah tab di mana kita bisa melihat bagaimana program kita dieksekusi oleh komputer. Nah, di sini kita akan menggunakan algoritma yang sama yang telah kita buat di Scratch tadi, yaitu menanyakan nama pengguna. Pertama, kita akan membuat variabel. Kemudian menambahkan fungsi input dan masukkan pertanyaan yang kita inginkan. Kemudian pada baris kedua kita klik, kita tulis print hello ditambah dengan variabel nama. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Kita bisa mengisi nama kita di sini. Kemudian komputer akan menampilkan hello dan nama yang telah kita isikan. Nah, di baris pertama ini ada perintah input. Fungsi dari input ini adalah untuk menanyakan sesuatu kepada pengguna. Apapun yang diketik oleh pengguna akan tersimpan pada variabel nama. Kemudian di baris selanjutnya ada perintah print hello plus name. Nah, fungsi print di sini adalah untuk menampilkan teks di layar. Nah, kita di sini meminta komputer untuk menampilkan hello ditambahkan dengan nama pengguna yang telah tersimpan di variabel name. Pada kode ini terdapat beberapa tanda baca penting. Yang pertama, yaitu tanda baca sama dengan digunakan untuk menyimpan nilai ke dalam variabel, bukan untuk perbandingan seperti di matematika. Nah, yang kedua, ada tanda kurung. Digunakan saat kita ingin memanggil atau ingin menggunakan fungsi. Di sini seperti fungsi input atau fungsi print. Kemudian ada tanda kutip yang menandai sebuah nilai string atau nilai teks, misalnya pertanyaan ini yang akan ditampilkan ke dalam sini. Nah, yang terakhir ada tanda baca plus digunakan untuk menggabungkan teks dan variabel yang berbeda sehingga hasilnya bisa ditampilkan di dalam satu kalimat utuh. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengatur kecepatan eksekusi program. Nah, kita akan kembali ke Scratch. Nah, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuang dua blok ini dan mengembalikannya ke library. Nah, kemudian saya akan mencoba menumpuk dua blok C. Saya akan mengatur dua perkataan yang berbeda.
Dan saya akan mencoba menjalankan program ini. Kita bisa dilihat di sini bahwa ketika bendera hijau diklik, kita tidak melihat kucing ini mengatakan hello sesuai dengan instruksi. Mengapa? Karena di sini kecepatan eksekusi program sangatlah cepat. Nah, jadi begini teman-teman, pada dasarnya komputer akan menjalankan program secepat mungkin. Bagi komputer, satu program ini dapat dieksekusi hanya dalam beberapa milidetik atau bahkan nanodetik. Jadi, mata kita tidak akan dapat melihat instruksi sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan hal tersebut? Nah, di sini kita bisa menambahkan jeda waktu di antara dua instruksi tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan pergi ke blok kontrol, kemudian mengambil blok tunggu. Kita letakkan di antaranya. Nah, di sini kita bisa atur bagaimana kecepatan eksekusi program. Saya akan mengatur di 2 detik. Kita lihat bagaimana program ini dieksekusi. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana semua program ini dieksekusi karena kita sudah menambahkan jeda di antara program. Nah, saya akan kembali ke Python dan menghapus semua program ini. Saya akan membuat program baru. Kita akan coba jalankan program ini. Nah, pada Python, ketika saya menulis dua perintah ini, maka dua-duanya akan muncul hampir bersamaan. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan kecepatan eksekusi di Python? Nah, pada baris pertama, saya akan menambahkan kode import time. Nah, perintah ini digunakan untuk memanggil modul bernama time dari library Python. Nah, dengan modul ini kita bisa menggunakan berbagai fungsi yang berhubungan dengan waktu. Salah satunya adalah sleep yang akan kita gunakan pada program ini. Di antara dua program print, saya akan tulis time.sleep dan menambahkan jeda 2 detik. Kita akan coba menjalankan program ini. Nah, ketika kita tulis fungsi time.sleep, komputer akan menampilkan program hello terlebih dahulu, kemudian menunggu selama waktu yang kita berikan di sini, kemudian baru melanjutkan ke instruksi selanjutnya. Nah, setelah kita memahami pelajaran sebelumnya, sekarang saatnya kita mencoba tantangan sederhana. Nah, tantangannya adalah membuat suatu program yang bisa berinteraksi dengan pengguna. Dimulai dengan menanyakan nama pengguna, kemudian menyapa pengguna dengan nama yang telah diberikan, kemudian menanyakan pengguna apa hobi mereka, kemudian menunggu untuk jawaban, dan menampilkan kata your hobby is sesuai dengan jawaban yang telah diberikan pengguna. Nah, yang pertama kita akan melaksanakan tantangan tersebut dengan part from scratch. Yang pertama kita menuju ke blok event, kemudian mengambil bendera hijau. Selanjutnya adalah kita akan menuju ke bagian sensing. Kita masukkan blok pertanyaan. Kemudian kita ke blok looks, mengambil
blok hello, maaf, blok say. Kemudian kita ke bagian operator, mengambil blok join. Kemudian ke bagian sensing lagi, memasukkan variabel answer ke dalam bagian kedua dan menuliskan hello di blok pertama. Kemudian kita beri jeda 1 menit saja di bawah sini untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa hobi Anda? Sebelumnya kita menuju ke looks, kemudian ke blok say, ke bagian operator, mengambil blok join, memasukkan variabel answer ke bagian kedua, dan menambahkan your hobby is di bagian pertama. Kita akan coba menjalankan program ini. What is your name? Kita masukkan nama. Kemudian program akan menunggu 1 detik, baru menanyakan apa hobi Anda. Kita masukkan hobi, kemudian enter, dan kucing akan mengatakan your hobby is reading. Selanjutnya saya akan menjalankan tantangan yang sama dengan Selanjutnya saya akan membuat tantangan yang sama dengan bahasa pemrograman Python di website Replit. Kita akan menghapus semua program ini. Kemudian saya akan memanggil modul time. Pertama saya akan membuat variabel nama yang berisikan jawaban dari pertanyaan what is your name. Kemudian print hello plus name. Saya akan menambahkan jeda di sini dengan menuliskan time.sleep, jeda sebanyak 2 detik. Kemudian saya akan membuat variabel baru bernama hobby untuk menyimpan jawaban dari pertanyaan what is your hobby. Kemudian saya akan menambahkan print your hobby is, kemudian ditambahkan dengan variabel hobby. Kita akan mencoba menjalankan program ini. Kita akan mengisi nama. Program akan menunggu sebanyak 2 detik, kemudian bertanya what is your hobby. Kita ketikkan hobi kita. Kemudian program akan menampilkan your hobby is reading. Nah, untuk challenge yang kedua yaitu berjudul pasta recipe instruction. Untuk algoritmanya yang pertama adalah kita menanyakan nama pengguna, yang kedua menyapa pengguna dengan nama yang telah diberikan pengguna, yang ketiga memberikan instruksi kepada pengguna tentang bagaimana cara memasak pasta. Nah, untuk setiap instruksi kita akan memberi jeda sebanyak 2 detik. Kita akan mengeksekusi algoritma tersebut dalam Scratch terlebih dahulu. Yang pertama kita ke bagian events, kemudian ambil blok
when green flag click, kemudian menuju ke block sensing, ambil block X, kemudian ke bagian looks, ambil block C, kita ke bagian operator. Karena di sini kita akan menyapa pengguna, kemudian memberikan instruksi kepada pengguna, jadi kita menggunakan dua block join. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian yang kedua kita masukkan di bagian pertama. Kita ke block sensing, tulis hello, kemudian masukkan variabel answer, kemudian tulis here's the recipe for making pasta. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengandalkan dua blok saja, yaitu blok say dan block wait, sesuai dengan instruksi bahwa kita akan memberikan jeda sebanyak 2 detik antar resep. Yang pertama, kita beri jeda 2 detik untuk instruksi pertama, yaitu boil the water. Kemudian kita, untuk mempermudah, kita bisa menduplikat dua blok ini, kemudian menempel di selanjutnya. Kita lanjut ke instruksi selanjutnya sampai selesai. Inilah program yang telah kita buat sesuai dengan algoritma. Kemudian kita akan melihat bagaimana program-program ini dieksekusi oleh komputer. Kita klik bendera hijau, kucing akan bertanya siapa nama pengguna. Dan kemudian kucing akan memberikan resep tentang bagaimana cara memasak pasta dengan jeda 2 detik. Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi algoritma tadi dengan bahasa pemrograman Python. Yang pertama saya akan memanggil modul waktu, kemudian membuat variabel nama yang digunakan untuk menyimpan jawaban dari pertanyaan siapa namamu. Jangan lupa untuk menambahkan string atau tanda petik. Kemudian print hello. Ditambah variabel nama, tambah dengan inilah cara memasak pasta.
Selanjutnya saya akan memberi jeda sebanyak 2 detik dan kemudian menuliskan cara membuat pasta sesuai dengan instruksi. Kemudian untuk mempercepat saya akan mengcopy perintah ini. Inilah program yang sudah kita buat dan kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Muncul pertanyaan siapa nama Anda, kemudian kita tulis nama. Kemudian instruksi akan keluar dengan jeda masing-masing 2 detik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.